Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan belajar peserta didik di sekolah dasar. Bentuk layanan peserta didik di sekolah dasar adalah layanan bimbingan untuk anak sekolah dasar atau SD. Umumnya dirancang untuk membantu perkembangan holistik mereka, termasuk aspek akademik, sosial, dan emosional, serta pribadi. Berikut beberapa bentuk layanan bimbingan yang dapat diberikan kepada anak SD. Yang pertama, bimbingan akademik. Bimbingan akademik memberikan bantuan dalam memahami materi pembelajaran, mengerjakan tugas, dan meningkatkan keterampilan akademik, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Nah, yang kedua, bimbingan karir. Meskipun mungkin terlalu dini untuk membahas tentang karir secara khusus pada siswa SD, tetapi memberikan pengenalan terhadap berbagai pilihan karir dan memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka. Yang ketiga, bimbingan sosial dan emosional. Membantu anak-anak dalam mengembangkan keterampilan sosial seperti berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan konflik, serta membantu mereka mengelola emosi mereka dengan baik. Yang keempat, bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi memberikan dukungan dalam mengatasi masalah pribadi, mengembangkan rasa percaya diri, mengembangkan kepercayaan diri, dan meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Yang kelima, bimbingan orang tua. Melibatkan orang tua dalam mendukung perkembangan anak mereka, memberikan informasi tentang strategi pengasuh yang efektif, serta membimbing mereka dalam menavigasi tantangan yang mungkin dihadapi oleh anak mereka. Yang keenam, bimbingan pilihan. Yang dimaksud dengan bimbingan pilihan di sini membantu anak-anak memahami berbagai pilihan yang tersedia dalam kehidupan mereka dan memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari setiap pilihan yang mereka buat atau mereka ambil. Yang ketujuh, bimbingan kesehatan dan keamanan. Yang dimaksud di sini adalah memberikan informasi tentang pentingnya gaya hidup sehat, keamanan pribadi, dan pentingnya merawat diri sendiri. Nah, yang kedelapan, bimbingan lingkungan. Mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan memberikan pemahaman tentang peran mereka dalam melindungi lingkungan. Jadi penting untuk menyesuaikan pendekatan bimbingan sesuai dengan kebutuhan dan minat individu anak-anak SD, serta memastikan bahwa layanan tersebut disampaikan dengan cara yang mendukung perkembangan mereka secara positif. Menurut Winkel 1981, bentuk layanan bimbingan belajar dapat dilakukan dengan program bimbingan belajar yang terencana dan terorganisir dengan baik. Meliputi A. Pemberian informasi kepada
siswa baru di sekolah mengenai tujuan sekolah, isi kurikulum, penyesuaian diri di sekolah, cara-cara belajar, dan struktur organisasi sekolah. Semua ini diusahakan dalam orientasi belajar siswa. Nah, yang kedua, memberikan informasi kepada siswa dan tuntutan dalam hal belajar di rumah untuk membentuk kelompok-kelompok belajar. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kemungkinan dan kesempatan untuk melanjutkan studi dan tuntutan-tuntutan apa yang harus dipenuhi supaya berhasil. Yang keempat, mengumpulkan data mengenai bakat-bakat dan hasil belajar masing-masing siswa agar siswa dapat ditolong untuk mengenal dirinya sendiri. Tanpa tersedianya data semacam ini, program bimbingan belajar tidak dapat terlaksana dengan baik. Yang kelima, melakukan wawancara dengan siswa untuk membicarakan kesukaran-kesukaran dalam belajar, untuk membicarakan pilihan sekolah lanjutan, dan untuk membicarakan kegagalan yang disebabkan karena salah memilih jurusan. Jadi, bentuk layanan bimbingan belajar yang diberikan kepada siswa adalah segala informasi yang menunjang kegiatannya dalam hal belajar, mulai dari pengenalan tentang sekolah, pengenalan bakat dan kemampuan diri dalam hal belajar sampai kepada kesulitan belajar yang akan dihadapinya nanti. Yang berikut, jenis-jenis layanan peserta didik di sekolah dasar. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling belajar di SD dapat dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan jenis-jenis layanan sebagai berikut. Aplikasi layanan bimbingan belajar di SD meliputi kegiatan berikut. A. Layanan orientasi. Layanan orientasi dilakukan dalam bentuk pengenalan siswa terkait lingkungan sekolah, lokasi perpustakaan, letak buku-buku, ruang guru, administrasi, serta personil guru dan karyawan. B. Layanan informasi. Layanan informasi dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan tentang tata tertib sekolah, jadwal pelajaran, dan aktivitas belajar mengajar. Yang ke-C, layanan penempatan dan penyaluran terkait dengan akademik atau belajar adalah penempatan kelas, penempatan posisi duduk dalam kelas. Yang keempat, D, layanan bimbingan cara belajar. Dalam hal ini klasik, kelompok, individual. Penting cara belajar tidak terlepas dari karakteristik khas dari masing-masing materi pembelajaran yang diberikan dan dipelajari. Yang ke-E, layanan himpunan data. Antara lain biodata siswa, latar belakang keluarga atau sosial ekonomi budaya, riwayat pendidikan, prestasi belajar, kesehatan, dan lain sebagainya. F. Layanan tampilan pustaka atau bibliografi. Layanan ini menunjukkan adanya kelengkapan buku-buku perpustakaan yang menumbuhkan motivasi siswa dalam hal belajar. Yang berikut, aspek perkembangan peserta didik di sekolah dasar.
aspek perkembangan peserta didik di sekolah dasar, yaitu kematangan intelektual dan kesadaran tanggung jawab. Pada jenjang sekolah dasar atau SD ini, capaian perkembangan terdiri dari 3 fase berdasarkan rentan usia di setiap tingkat. Capaian perkembangan di sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama, fase A atau umumnya untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. A. Kematangan intelektual. Capaian layanannya menggunakan konsep dasar ilmu pengetahuan dalam aktivitas belajar. B. Kesadaran tanggung jawab. Capaian layanannya meniru perilaku terpuji dalam berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban. Yang kedua, fase B atau umumnya untuk kelas 3 dan kelas 4 SD. Bagian A, kematangan intelektual capaian layanan. Menggunakan berbagai konsep dasar ilmu pengetahuan dalam aktivitas belajar dan pengambilan keputusan yang sederhana. Bagian ke B yaitu kesadaran tanggung jawab. Capaian layanannya berinteraksi dan bersahabat dengan orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, fase C, umumnya untuk kelas 5 dan kelas 6. Bagian A, kematangan intelektual capaian layanannya adalah melibatkan diri secara aktif dalam berbagai aktivitas belajar, pengambilan keputusan, dan pengetasan masalah sederhana. Bagian B, kesadaran tanggung jawab. Capaian layanannya adalah bertanggung jawab dalam berinteraksi dan bersahabat dengan orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk yang ke berikut, yakni kesimpulan. Jadi kesimpulan ini kesimpulan dari materi yang pertama sampai ke materi yang terakhir. Jadi kesimpulan dari materi ini, berdasarkan materi di atas, dapat saya simpulkan bahwa layanan bimbingan belajar pada anak sekolah dasar adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu siswa sekolah dasar atau SD dapat belajar dengan efektif dan efisien, mencapai perkembangan optimal dan mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta melanjutkan pendidikan pada tingkatan yang lebih tinggi. Bentuk layanan bimbingan belajar yang akan diberikan kepada siswa sekolah dasar adalah dalam bentuk pengenalan tentang sekolah dan kurikulum belajarnya, cara belajar yang baik sehingga dapat memilih jurusan yang sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuannya,